Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Para majelis guru yang saya hormati, anak-anakku sekalian, seluruh santri putra dan putri, yang insyaallah besok pagi kita mulai masuk libur semester. Insyaallah diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Saya ingatkan, tidak boleh ada yang terlambat untuk kembali ke pondok. Ini kadang-kadang yang kelas 4, kelas 5 malah kadang-kadang memberi contoh yang tidak baik. Pengurus, tolong catat, ingat, baliknya nanti tanggal 4 Juli hari Kamis. Terlambat siap untuk dapat konsekuensi. Diingat yang pengurus mudah-mudahan tanggal 4 Juli hari Kamis sudah harus ada di pondok. Yang bukan pengurus hari Jumat tanggal 5 Juli sudah harus ada di pondok dan tidak boleh ada yang terlambat, kecuali kalau uzur syar'i lain. Kalau uzur syar'i, uzur yang memang secara syariat dibolehkan dan bukan bikin alasan. Ya, bukan bikin alasan. Kenapa? Karena tanggal 7 hari Ahad santri baru sudah mulai datang. Bagi anak-anakku yang keluarganya, temannya, tetangganya atau siapapun yang mau masuk pesantren, Nurul Ilmi masih membuka pendaftaran santri baru. Ya, tolong. Kalau ada yang adiknya ingin masuk pesantren, ada saudaranya yang ingin masuk pesantren, ya, arahkan ke sini. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita masih membuka pendaftaran santri baru. Paham? Kalau ada yang mau bawa brosur, kalau ada yang mau bawa brosur, tolong Ustaz, tolong ambil di atas brosur, minta mami, ya, di kantor PSB sekarang kalau ada yang mau brosur silahkan, tolong diambil di atas. Karena santri baru yang terdaftar baru ada 52 orang, 7 orang masuk ke kelas 4, 7 orang, 45 orang masuk ke MTS, 45 orang masuk ke MTS. Kalau ada yang masih mau masuk, saudaranya, temannya, keluarganya, tetangganya, ajakin. Insya Allah kita masih membuka pendaftaran.
Jelas? Jelas? Tolong bantu pondok ini supaya santrinya ya mudah-mudahan yang daftar bertambah. Kalau bisa karena kamu pulang nanti 100 orang yang baru. Insya Allah. Ya, paham? Kalau ada yang mau bawa brosur nanti dibagi itu satu. Makanya ya, libur itu bukan untuk main-main. Libur itu bukan untuk santai. Dan sudah sering dikatakan setiap menjelang libur, libur itu artinya bukan main-main, bukan kosong, nggak ada yang dilakukan, bukan. Tapi libur adalah mengganti satu pekerjaan yang rutin ke pekerjaan yang lain. Yang penting ya, pekerjaan rutin itu yang baik dan bermanfaat dan diganti dengan perbuatan yang lain yang juga baik dan bermanfaat. Jadi bukan libur itu ada sebagian yang memahami, oh libur maka di rumah kayak bos, tidur tengah malam sampai jam 1, ngapain main game. Abi gak mau dengar pengaduan dari orang tua kalian, ada santri Nurul Ilmi pulang liburan ke rumah main game gak tahu waktu. Abi gak mau denger ini. Main game gak tahu waktu. Kadang-kadang bukan cuma sekedar gak tahu waktu, waktu sholat pun kadang-kadang ditinggal gara-gara main handphone. Jangankan cuma waktu makan. Sekali lagi Abi bilang, Abi gak mau dengar ada laporan dari orang tua kalian pulang libur lupa diri, pulang libur seenaknya. Itu bukan cara liburnya santri. Liburnya santri adalah ya, liburnya santri adalah mengganti satu perbuatan yang bersifat rutin kepada pekerjaan yang lain yang juga sama-sama bermanfaat dan positif. Habis kasih contoh nih, yang namanya libur atau istirahat itu capek duduk 2 jam misalnya, pegel pantatnya, panas, pinggangnya pegel. Bagaimana cara istirahatnya? Duduk berdiri secukupnya, atau mungkin dia gerak-gerakkan, dia jalan bolak-balik. Mungkin jarak 5 meter dia bolak-balik. Istirahat dari apa? Istirahat dari duduk yang cukup lama. Itu yang namanya istirahat, itu yang namanya libur menurut santri. Ya, kalian tuh santri. Santri itu adalah pelajar yang menuntut ilmu agama. Bahkan yang namanya stempel santri bagi diri kalian, ya walaupun kalian nanti sudah tamat di pondok, sudah kuliah, bahkan bukan cuma sekedar sudah kuliah jadi mahasiswa, sudah jadi sarjana, bahkan mungkin S3, amin. Tapi yang namanya stempel santri itu tidak akan lepas dari diri kalian. Diingat, maka yang namanya santri itu jaga nama baik seorang santri. Liburnya santri pun libur yang positif, istirahatnya santri pun istirahat yang positif.
Abi nggak mau dengar lagi kasus-kasus tahun lalu atau liburan kemarin, ngumpul-ngumpul sesama teman sekelas, bahkan mungkin dengan teman yang sudah keluar, tapi ngumpul-ngumpulnya ngumpul yang negatif, ngumpul yang melanggar disiplin pondok. Kalian walaupun di rumah sedang libur, kalian masih tertulis dan tercatat sebagai santri. Maka segala peraturan dan disiplin pondok pesantren, walaupun kalian di rumah, itu tetap berlaku bagi diri kalian. Yang kemarin ini ketangkep gambarnya, bahkan Nabi sendiri dapat foto-fotonya. Nabi gak mau lihat lagi tuh. Libur dengan mengisi waktunya dengan hal yang tidak bermanfaat. Libur mengisi waktunya dengan kumpul-kumpul yang negatif. Ya contoh, kumpul-kumpul sambil ngerokok. Kumpul-kumpul kadang-kadang pada kagak pakai baju, main gitar bla bla bla, udah kayak enakan kayak orang nggak jelas. Atau maaf, mentang-mentang libur antara yang banat dan banin ketemuan di mall. Sudah jalan-jalan, lagi ngapain? Lagi makan bakso berdua. Paham? Abi katakan, dengerin, laki-laki dan perempuan ketika sudah mulai dewasa, sudah mulai gede, mulai ada timbul rasa senang dengan lawan jenis. Laki-laki mulai ada senang dengan perempuan, perempuan mulai ada rasa senang dengan laki-laki. Dengerin, itu sehat dan normal. Paham? Yang nggak sehat dan nggak normal dan penyakit, kalau ada laki-laki sudah mulai dewasa demen sama laki-laki juga. Atau sebaliknya, perempuan sudah mulai dewasa, sudah mulai gede, mulai seneng sama perempuan juga. Na'udzubillah min dzalik. Itu penyakit dan tidak sehat dan tidak normal. Yo, Abi tanya, kalian sehat atau normal? Alhamdulillah. Yang banat Abi tanya, kalian sehat dan normal enggak? Yang laki-laki sehat dan normal enggak? Alhamdulillah. Rasa cinta dan kasih sayang yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, kepada lawan jenis, itu nikmat yang harus disyukuri. Ya, paham? Paham? Ngerti? Nih, kenapa lu belah? Ngerti? Azam. Siapa? Paham ya? Paham nggak? Jadi kalau ada laki-laki udah mulai gede, seneng sama perempuan, normal atau sehat? Normal dan sehat. Ada wanita sudah mulai dewasa, udah mulai haid, kemudian mulai rasa tertarik dengan seorang laki-laki. Sehat atau normal? Dua-duanya alhamdulillah.
ada laki-laki seneng sama laki-laki sehat atau normal? Penyakit. Ada perempuan seneng sama perempuan sehat atau normal? Penyakit. Na'udzubillah min dzalik. Oke, paham? Tapi dengerin, kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai santri, kita sebagai orang beriman, kita sebagai seorang santri, ada aturan agama, ada aturan syariat yang harus kita taati dan harus kita ikuti. Paham? Kalau Anda nanti sudah gede, udah dewasa, apalagi sudah bisa mencari nafkah, ya, udah waktunya, udah sarjana, bahkan mungkin udah S3, amin. Ya, insya Allah Ustadz Zulfikar, insya Allah 2 bulan lagi atau bulan Oktober apa September ya, insya Allah akan berangkat ke Maroko. Insya Allah. Siapa yang mau nyusul nunjuk? Ya, alhamdulillah. Tahun lalu ada yang ke Mesir, ke Al-Azhar. Ya, siapa? Ustadz Rizki. Dan juga ada yang ke Libya. Siapa yang mau nyusul? Insya Allah. Anak Nurul Ilmi semangat. Semangat. Harus lulus sampai kelas 6. Siap? Siap? Dan insya Allah dapat beasiswa nanti setelah tamat. Maka belajarnya yang rajin ya. Woi, belajarnya yang rajin. Jangan lep. Yo, ada yang masih lebay. Hah? Ada yang masih lebay? Udah. Ataupun kalau nggak keluar negeri ya di Indonesia. Insya Allah nanti anak Nurul Ilmi ada yang masuk jadi anggota TNI. Ada yang masuk jadi anggota Polri, ada yang menjadi hakim, ada yang menjadi kiai besar, ada yang punya pesantren yang muridnya banyak sekali, dan ada yang menjadi pengusaha sukses. Bahkan bukan cuma sebagai pengusaha sukses, kiai sukses dan sekaligus pengusaha sukses. Insya ingat, inna fi yadi subani amrul ummati wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan para pemuda-pemuda saat inilah soal nasib maju dan mundurnya satu bangsa. Indonesia sekian tahun akan datang adalah di tangan Anda. Siap? Siap? Umat ini sekian tahun akan datang adalah di tangan Anda. Maka tolong, masa muda jangan dibikin main-main. Sekalipun waktu liburan jangan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang negatif, jangan diisi liburan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak baik, jangan liburan diisi dengan dosa maksiat. Karena apa? Karena Anda adalah harapan umat, harapan bangsa, dan harapan negara.
selain juga harapan dan kebanggaan ibu bapak Anda dan keluarga Anda. Nah, belajarlah untuk bertanggung jawab. Belajarlah untuk disiplin. Jadi sekalipun libur, sekalipun tidak di pesantren, tetap disiplin. Paham? Ngobrol aja. Nanti yang ngobrol saya suruh ke depan. Jadi sekalipun ada di pesantren lagi libur, itu cuma tukar tempat. Yang biasanya di pesantren ini pindah ke rumah. Yang tadinya di pesantren ini yang ngawasin ada guru-guru Anda, ustadz-ustadz Anda, ustazah-ustazah Anda, di rumah yang ngawasin ibu bapak kalian. Maka melalui mimbar ini juga saya nitip kepada ibu bapaknya, yang insya Allah ya, tolong YouTube ini malam ini juga dikerjain langsung, jangan ditinggal-tinggal, jangan ditunda-tunda. Mana Ustaz Rasid? Ya, nasihat ini malam ini juga langsung kerjain, selesaiin, jangan sampai 2-3 hari. Kalau bisa malam ini sudah tayang. Tolong saya titip kepada ibu bapak yang di rumah, yang anak-anaknya libur. Kami serahkan putra-putri bapak selama liburan di bawah pengawasan bapak dan ibu. Tolong ya, jaga anaknya, jaga akhlak anaknya, jaga ibadah anaknya, jaga hal-hal yang baik dan positif, dan jangan sampai liburan dianggap bebas. Nah, kita sampai kapanpun, sampai kita mati, ya, kita sampai kapanpun, sampai kita menghembuskan nafas kita terakhir, sebagai hamba Allah, umat Rasulullah yang beriman, yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kapanpun dan dimanapun, sampai kita menghembuskan nafas kita terakhir, kita itu terikat dan diikat dengan peraturan Allah. Iman jadi landasan hidup kita. Kemana kaki dilangkahkan, tanya imannya. Ide dan pemikiran apapun yang keluar dari otaknya, iman yang menjadi dasarnya. Ngomong dan berbicara pun iman yang menjadi landasannya. Itu umat Islam seperti itu. Dan tidak boleh keluar tata cara kehidupannya dari tuntunan syariat yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Jadi iman jadi landasan hidup, syariat jadi tata cara kehidupan yang harus ditempuh, yang harus dilakukan 24 jam sampai menghembuskan nafas terakhir. Akhlak karimah jadi pakaian dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Apalagi kalian diajarkan al-akhlaq qabla al-akhlaq qabla ilmi. Akhlak itu sebelum ilmu dan sebelum kepandaian dan sebelum kecerdasan. Artinya sepintar bagaimanapun orang, banyak bagaimanapun ilmu seseorang, jenius bagaimanapun seseorang, berilmu tinggi bagaimanapun seseorang, kalau tidak berakhlak, ilmunya, kepandaiannya, kecerdasannya tidak ada artinya. Nggak ada gunanya. Pintar tapi nggak berakhlak, pintar tapi kurang ajar. Pintar kurang ajar sama orang tua, pintar kurang ajar dengan guru. Astagfirullahaladzim. Anak Nurul ini, dengarkan. Ketika Anda pulang nanti, selalu 24 jam minta ridho
ridho orang tua kalian. Lakukan perbuatan-perbuatan yang membuat orang tua kalian senang. Lakukan perbuatan-perbuatan yang membuat orang tua kalian bangga. Lakukan yang membuat orang tua kalian bahagia. Dan jangan selama liburan perkataan kalian, kelakuan kalian, perbuatan kalian jangan sampai membuat ibu bapak Anda sedih, ibu bapak Anda menangis karena perkataan kalian, karena perbuatan kalian yang tidak menunjukkan akhlak seorang santri. Ingat, ridallah fi ridal wa sukhtullah fi sukhtul. Kalau Anda ingin hidupnya diridhoi oleh Allah, kalau Anda ingin hidupnya diberkahi oleh Allah, jangan kurang ajar kepada ibu bapak Anda. Bikin ibu bapak Anda bahagia, bikin ibu bapak Anda senang, bikin ibu bapak Anda bangga ketika Anda libur nanti. Jelas? Bantu itu tugas ibu bapak kalian. Abi pernah ngomong dan gak malu di sini. Abi waktu di pesantren dulu, kalau libur itu ke pasar belanja, beli cabai, beli bawang, beli ikan. Itu Abi yang ke pasar. Tanya sama ibu. Ibu Abi masih ada. Usianya sekarang 92. Masih ada. Tanya kalau nggak percaya. Abi waktu kecil, kalau lagi libur di pesantren, ke pasar, beli bawang, beli tomat, beli ikan teri, belanja. Ibu, selama libur, ibu nggak usah ke pasar. Bahkan bukan cuma itu, dagang, jualan ketika libur itu, apalagi bulan Ramadan, jual kantong plastik, jual sisir, jual macam-macam sama adek. Adek Abi itu masih ada tuh, bapaknya Suci itu. Kalau nggak percaya tanya aja. Lagi libur di pesantren. Supaya apa? Supaya nanti lebaran beli baju bukan dari orang tua. Supaya apa? Supaya nanti beli buku hasil keuntungan berdagang. Jadi nggak ada itu nyusahin orang tua itu lagi libur itu. Nggak ada itu bikin orang tua menangis lagi libur itu. Nggak ada itu bikin orang tua bingung lagi libur itu. Bikin orang tua bahagia. Paham? Kalau orang tua nyuci, bantuin nyucinya. Kalau orang tua ngebersihin rumah, bantuin nyapu, ngepel. Laki-laki nggak ada masalah. Cuci piring, jangan kayak bos. Ngerti? Tapi tetap sholat 5 waktunya dijaga. Tapi tetap sholat duhanya dijaga. Tapi tetap kalau bisa sholat tahajudnya mesti dilakukan. Tapi tetap baca Qur'annya tetap dilakukan. Hafalan Qur'annya dijaga selama liburan. Siap? Siap? Siap tidak siap? Kalian harus siap. Jangan bikin lagi orang tua nangis gara-gara kelakuan kalian waktu libur. Jangan bikin lagi orang tua kalian sedih melihat kelakuan kalian sedang libur. Jelas. Ridallah fi ridal wa sukhtullah fi sukhtil. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua kepada anaknya. Murkanya Allah juga tergantung kepada murkanya orang tua kepada anaknya. Maka jangan sampai dengan kelakuan kita, dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, orang tua kita bersedih dan kecewa dan menangis karena perbuatan kita. Anak Nurul ini harus menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Amin. Anak Nurul ini anak yang membuat orang tuanya senang. Amin. Santri Nurul ini santri yang membuat orang tuanya bahagia. Amin. Insya
Siap? Siap? Dan Abi nggak bosan-bosan mengatakan, di masyarakat akhlak kalian akan dilihat. Di masyarakat tutur kata kalian akan dinilai. Walaupun teman-teman kalian misalnya di rumah, bahkan mungkin keluarga kalian, kakak sepupu ngomongnya kotor, ngomongnya kasar, diingatkan, dinasihatin. Kalau sudah kamu dinasihatin, sudah. Yang penting kamu sudah berusaha. Anak-anakku sekalian, Abi sering mengatakan kepada kalian, jadilah kalian seperti ikan hidup, jangan seperti ikan mati. Hidupnya orang mukmin dengan apa? Dengan imannya. Hidupnya orang mukmin dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang dihujamkan ke dalam hatinya yang dalam, yang dijadikan sebagai landasan kehidupan. Itu hidupnya iman orang yang beriman. Jadilah seperti ikan hidup. Ikan hidup walaupun selamanya hidup di air asin di lautan, ikan hidup tetap dia tidak asin dan tetap tawar. Jangan seperti ikan mati. Ikan mati terkena garam asin, diberi gula jadi manis, diberi cuka jadi asam. Kenapa? Karena ikan mati. Orang yang imannya mati, orang yang seperti ikan mati, gampang terpengaruh dengan lingkungan. Kalau lingkungan positif, alhamdulillah, ini lingkungan negatif. Nauzubillah min. Nauzubillah min. Takzim kepada guru-guru Anda nanti ketika Anda liburan. Hormati guru-guru kalian. Ada satu pepatah orang tua, hormat dan takzimmu kepada guru-guru lebih baik dari ilmu yang kau dapatkan dari guru-guru tersebut. Sekali lagi Abi ulang, hormat dan takzimmu kepada guru-guru yang pernah mengajar kalian itu lebih baik dari ilmu yang kau dapatkan dari mereka. Karena apa? Karena dengan hormat dan takzim kalian kepada guru-guru kalian, kepada orang-orang yang pernah mengajar kalian, baik yang pernah mengajar Anda waktu di TK, baik yang pernah mengajar Anda waktu di TPA, baik yang pernah mengajar Anda waktu di SD, di Ibtidaiyah, atau di SMP, di Sanawiyah, atau dimanapun, siapapun orang yang pernah mengajar Anda, itu adalah guru-guru kalian. Dan Wabi mengajarkan kepada kalian, tidak ada bekas guru. Tidak ada bekas. Tidak ada bekas. Bisa jadi kalian suatu saat lebih pintar dari guru kalian. Abi, maaf, murid yang Abi ajar waktu di pesantren, ada yang sudah jadi profesor doktor. Terus terang aja, ada yang sudah jadi profesor doktor, bukan satu orang. Artinya apa? Murid bisa jadi dengan perjalanan waktu, dengan dia kuliah, dengan dia belajar, bisa jadi suatu saat guru, ya, atau murid bisa lebih hebat dari gurunya. Tapi sekali lagi, walaupun kalian lebih hebat dari guru-guru kalian nanti di masa depan, walaupun mungkin nasib kalian lebih bagus daripada nasib guru-guru kalian yang pernah mengajar kalian, tolong, itu tetap guru kalian dan kalian harus tetap takzim dan hormat kepada mereka. Kenapa? Disitulah insya Allah berkah dari Allah terhadap ilmu dan kepandaian yang Allah berikan kepada kalian.
Jadi jangan mentang-mentang siap. Ayo, Abi tanya. Ada yang sudah hafal 10 juz? Ada? Nunjuk, ada? Ada yang sudah hafal 15 juz? Alhamdulillah. Walaupun kalian sudah ada yang hafal 10 juz, walaupun kalian ada yang sudah hafal 20 juz, tapi maaf, ketika Anda ketemu guru TPA kalian, ketika di rumah kalian ketemu guru ngaji kalian yang mungkin boleh jadi guru ngaji kalian cuman hafal 1 juz, Anda sudah hafal 20 juz, tetap jangan sombong, jangan meremehkan guru yang mengajar kalian. Kenapa? Karena kalian bisa baca Quran dan kemudian bisa menghafal karena jasa guru kalian. Abi nggak mau ngelihat santri Nurul Ilmi kurang ajar kepada gurunya. Abi nggak mau ngelihat santri Nurul Ilmi kurang ajar kepada orang-orang yang pernah mengajarnya. Ingat, tidak ada bekas guru. Jadi kalian ketika libur nanti, kalau ada waktu, apalagi gurunya dekat rumahnya dengan kalian tinggal, silaturahim. Ya kalau soal kalian bawa makanan atau enggak itu enggak wajib kok. Apalagi kalian belum nyari duit, ya enggak? Ya, kalau ada mungkin makanan apa yang dibawakan orang tuanya ya dikasih orang tuanya ya silakan, tapi enggak harus. Habis sekarang nggak minta kepada kalian untuk jadi donatur pondok kok. Tapi suatu saat ketika kalian sudah jadi orang, bisa jadi kalian nanti menjadi orang yang cukup luas rezekinya. Amin. Nah, baru silahkan jadi donatur pondok. Kalau ada pembangunan pondok, oke, saya Abi yang akan membiayai pembangunan ini. Bisa nggak ada yang begitu? Mustahil nggak? Tidak ada yang mustahil. Ingat, silaturahim kepada guru-guru kalian di rumah nanti. Sampaikan salam dari Abi kepada mereka. Minta doa mereka. Ya? Minta doa mereka. Jadi kalau ada waktu liburan, silaturahim dengan guru-guru kalian. Apalagi guru kalian dekat rumahnya. Guru TPA-nya, guru ngajinya, guru SD-nya, minta doa dari mereka, titip salam dari guru dan dari pimpinan, khususnya dari Abi dan Umi kepada guru-guru kalian di rumah. Siap? Siap? Insya Allah hidup kalian berkah. Ya, insya Allah. Ingat Abi katakan tadi, ya, al-akhlaq qoblal ilmi. Tidak ada bekas guru. Hormat dan takzimmu kepada orang-orang yang pernah mengajar kalian, hormat dan takzimmu kepada guru-guru kalian lebih baik dari ilmu yang kalian dapatkan dari mereka. Karena apa? Disitulah letaknya keberkahan dari Allah Subhanahu. Jadi jangan mentang-mentang udah hafal 15 juz, guru ngajinya cuman baru dari dulu cuman hafal 1 juz, kamu bertingkah. Gak ada. Jadilah anak yang tawadu. Amin. Jadilah anak yang tawadu. Amin. Jadilah anak yang rendah hati. Amin. Jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Amin. Jadilah anak yang soleh dan solehah. Amin. Ya, Abi pernah ngomong sama kalian ya. Masih ingat? Jadilah anak yang laki-laki soleh, perempuan solehah. Bukan cuma sekedar soleh dan solehah. Soleh, solehah, pinter, saudagar, dermawan, bermanfaat. Yang laki-laki ganteng, yang perempuan cantik. Mantep gak? Soleh dan solehah. Bukan cuma sekedar soleh dan solehah, juga pinter, banyak ilmunya, luas wawasannya, dan bukan cuma sekedar pinter, saudagar.
kaya, banyak hartanya, tapi nggak pelit, dermawan. Insya, ayo Abi tanya, mau nggak yang laki-laki nanti masa depannya jadi anak orang soleh, pinter, saudagar, dermawan, bermanfaat, ganteng? Mau nggak? Mau nggak? Amin gitu. Yang perempuan, mau nggak jadi seorang wanita solehah, pinter, saudagar, dermawan, bermanfaat, cantik? Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abi bilang kepada kalian, nanti di rumah ya, itu banyak gangguan dan godaan itu. Terutama yang bisa merusak akhlak. Dengerin, ngobrol lagi. Nanti di rumah itu banyak hal-hal yang bisa merusak kalian, yang menggoda kalian. Ya, tolong Abi katakan tadi, jadi seperti ikan hidup, jangan seperti ikan mati. Hidup dengan apa? Hidup dengan iman. Hidup dengan apa? Hidup dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jelas? Jelas? Jangan terbawa dengan arus. Ya, tapi nggak perlu sebutin nama-namanya, tampang-tampangnya ini. Yang liburan kemarin macam-macam nih. Abi dapat laporan, ada yang liburan kemarin, maaf, catatan dengan lawan jenis, jalan berdua macam-macam. Nggak perlu Abi tunjuk lah siapa anaknya. Insya Allah tahun ini nggak ada. Insya Allah liburan ini nggak ada. Insya Allah liburan ini nggak ada yang macam-macam. Amin. Siap? Siap? Harus siap. Jadilah kalian kebanggaan ibu bapak kalian. Jadi kebanggaan ibu. Jangan kalian libur nanti orang tua kalian sedih karena kelakuan kalian. Ya, paham? Jangan orang tua sedih karena kelakuan kita. Ya, jangan orang tua kita menangis karena kita, ya, paham? Tidak berakhlak. Nauzubillah. Abi bilang tadi, pintar bagaimanapun seseorang, tinggi bagaimanapun ilmu seseorang, hebat bagaimanapun dia, tinggi bagaimanapun pendidikannya, kalau tidak berakhlak kalian, tidak ada gunanya ilmu dan kepandaian dan kecerdasannya. Apalagi udah geblek, goblok, kagak tahu apa-apa, akhlaknya nggak baik. Astagfirullah. Pintar berilmu pun nggak berakhlak, ilmunya nggak ada gunanya. Apalagi maaf, naudzubillah, sudah bodoh, goblok, kagak ngerti apa-apa, bandel, akhlaknya naudzubillah. Woi, ada nggak yang model begini nih? Ada nggak yang model begini? Naudzubillah nih. Anak Nurul ini adalah anak yang berakhlak karimah. Amin. Santri Nurul Ilmi adalah santri yang berakhlak karimah. Santri Nurul Ilmi adalah santri yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Santri Nurul Ilmi adalah santri yang hormat dan takzim kepada siapapun gurunya. Amin. Santri Nurul Ilmi adalah santri yang menghormati orang lain. Amin ya rabbal
Siap ya? Bagi yang kelas 3 atau kelas 9, tolong jangan lebay. Ini kadang-kadang kelas 9 lebay. Hei, dengerin. Jangan terganggu dengan rayuan-rayuan. Tolong, yang banat, yang badin, tolong jangan lebay. Kalau Anda ingin sukses, dengerin. Istilah orang yang berenang, ketika kakinya sudah ya basah kena air, pantang dia untuk naik sebelum seluruh badan dan sampai ujung kepalanya basah. Paham? Hei, paham? Seperti orang berenang, kalau kakinya sudah terkena air, pantang dia untuk naik sebelum sampai ujung rambutnya basah dengan air. Kalau Anda berbuat baik, kalau Anda berkhidmah, kalau Anda belajar, jangan setengah-setengah. Nih, Abi tanya, hei, dengerin. Masak nasi setengah mateng enak gak? Masak nasi setengah mateng enak gak? Bukan cuma gak enak, kalau kamu sering makan nasi setengah mateng, jerawatan. Tahu jerawatan? Siapa yang jerawatan? Apa yang enak setengah-setengah? Gak enak. Kamu masak daging setengah mateng, bahaya nggak? Masak ikan setengah mateng, dengerin, masak ikan setengah mateng kagak enak. Bahkan bisa ada parasit-parasit yang ada di ikan tersebut tidak mati karena nggak mateng, yang masuk ke tubuh kalian yang bisa membahayakan kesehatan kalian. Apapun yang setengah-setengah itu gak ada yang enak. Maka tolong yang kelas 3 jangan lebay. Niat saya di sini sampai lulus. Ini udah kelas 3 masih lebay aja. Ada yang lebay. Ada yang lebay. Hans apa namanya? Hans Haidar. Masih lebay nggak? Hans masih lebay nggak? Nggak. Bisa? Sini. Sini Hans. Sini. Masih lebay nggak? Nggak. Hah? Semangat? Betul? Bilang Allahu Akbar gitu, ayo. Allahu Akbar. Lagi. Semangat lagi ke temannya, ayo lagi. Satu kali lagi, ayo. Satu kali lagi, bismillah. Ayo. Lebay kamu. Ayo cepat, satu kali lagi. Ayo, bismillah. Ayo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, duduk. Tunggu. Ini. Nih. Ayo. Takbir, Allahu Akbar gitu, ayo. Takbir, Allahu Akbar. Gini dong tangannya. Allahu Akbar. Lihat ke sana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, sana duduk. Siapa? Ical. Mana Ical? Ical sini. Sini. Ayo Ical sini. Ayo sini. Allahu Akbar gitu. Ya. Gini dong tangannya.
Lagi. Takbir Allahu Akbar. Ya. Udah. Abil mana Abil? Abil. Ayo Abil sini, Abil. Nih kelas 3 nih, ayo Abil sini. Ayo. Sini Abil. Semangat takbir Allahu Akbar gitu. Ayo. Semangat takbir Allahu Akbar gitu. Ayo cepat. Takbir Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar. Semangat gitu. Semangat. Oke, dah. Udah, cukup. Udah. Ya. Oke, siap? Siap? Nggak ada lebay-lebay. Ini kelas 3 lebay. Ya. Hei. Bermental seperti mental baja. Tahu baja? Makin ditempah makin tajam, makin ditempah makin tajam. Itulah mental baja. Jadilah Anda seperti karang di tengah lautan. Karang di tengah lautan, bagaimanapun ya, bagaimanapun kuatnya ombak, ya, tetap karang di tengah lautan tidak pecah. Bahkan ombak yang akan terpecah dengan kekuatan karang. Yang Abi sering bilang kepada kalian, jangan bermental seperti kru. Jangan bermental seperti kru. Gedenya doang kerupuk dikasih air. Kerupuk ya gedenya doang disiram air. Lemes. Yang laki-laki, yang perempuan, yang banin, yang banat, bermentalah seperti mental baja. Siap? Gak ada lebay-lebay. Oke? Nah, terakhir ibadahnya dijaga. Sholat, walaupun kalian nanti di rumah, sholat 5 waktunya dijaga. Kalau bisa yang pergi ke masjid dan musola berjamaah. Siap? Ya? Puasa Senin Kemisnya dilaksanakan. Baca Qur'annya tetap dilakukan. Murojaah Qur'annya tetap dilakukan. Jangan isi waktu liburan dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dengan perbuatan-perbuatan negatif, apalagi libur diisi dengan dosa dan maksiat. Allah akan marah. Jelas? Siap? Jaga nama baik diri kalian. Jaga nama baik diri kalian. Kalian adalah santri. Jaga nama baik ibu bapak kalian, kedua orang tua kalian. Ya. Jaga nama baik keluarga kalian. Jaga nama baik pesantren kalian. Jelas? Jaga nama baik kalian adalah sebagai orang mukmin yang beriman. Ya? Kalian adalah seorang mukmin yang beriman. Ya? Paham? Jaga nama baik. Ya? Jaga apa? Nama baik kalian. Jaga ya. Hormatmu pada gurumu lebih baik dari ilmu yang engkau dapatkan darinya.
Keridhaan guru insya Allah menjadi ilmu kita berkah dan bermanfaat. Ya, amin ya robbal alamin. Oke, yang Abi perlu sampaikan, ketika kalian nanti di rumah bertemu dengan teman-teman kalian, bertemu dengan orang-orang di sekitar kalian, Abi tidak melarang kalian untuk bergaul. Enggak. Tapi tolong peganglah prinsip berbaur tetapi tidak melarut. Jelas? Berbaur tetapi tidak melarut. Apa artinya? Dengan siapapun boleh bergaul, tapi tidak boleh larut mengikuti kegiatan dan kebiasaan buruk teman-teman. Dengar, bergaul dengan siapapun silahkan, Nabi nggak melarang. Dengan teman SD kalian, dengan orang-orang yang sudah lama nggak ketemu dengan kalian, tapi kalian nggak tahu sekarang mereka itu siapa, ya kan toh? Maka tolong dalam bergaul peganglah prinsip berbaur tetapi tidak melarut. Apa? Bergaul atau berbaur tetapi tidak melarut. Artinya dengan siapapun boleh bergaul, tapi tidak boleh larut mengikuti kegiatan dan kebiasaan buruk teman-teman kalian. Jika dikhawatirkan akan mengikuti hal yang buruk dari teman, maka mundurlah secara teratur agar kita tidak terbawa arus yang buruk tersebut. Usahakan diri kita menjadi penerus risalah Nabi, yakni mengajak teman-teman atau orang lain kepada hal yang baik. Dalam bergaul dengan teman-teman, jangan melakukan kemaksiatan. Ya, pacaran, bahkan merokok pun walaupun makruh, tolong jangan dicoba-coba. Apalagi melakukan perbuatan keji dan mungkar yang dilarang oleh agama. Sekian. Sekali lagi. Sekian sekali lagi. Baca apa nih? Sekian, selamat berlibur. Semoga liburan kalian dan kita semua diberkahi oleh Allah. Yang pengurus 4 Juli hari Kamis sudah harus kembali. Yang bukan pengurus 5 Juli hari Jumat harus kembali. Karena tanggal 7 hari Ahad anak baru sudah mulai datang. Salam sudah. Salam dari Abi, dari Umi, dari semua guru-guru kepada ibu bapak kalian. Mohon maaf apabila dalam pendidik dan mendidik kalian ya selama semester ini banyak kekurangan. Dan mohon doa, tolong ya, di rumah tetap Anda mendoakan guru-guru kalian ya. Di rumah tetap Anda doakan Abi dan Umi, semua pimpinan pondok ini dan siapapun di pesantren ini. Di rumah tolong tetap doakan pesantren ini. Mudah-mudahan pendidikannya dimudahkan oleh Allah. Pembangunannya dilancarkan oleh Allah. Segala apapun yang ada di pondok ini dimudahkan oleh Allah. Seluruh santri-santrinya sehat walafiat. Mudah-mudahan seluruh santrinya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang pintar dan cerdas, anak-anak yang insya Allah akan menjadi saudagar orang-orang yang berduit tapi dermawan dan bermanfaat. Insya Allah mudah-mudahan sekali lagi kita selalu dalam lindungan
ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga tolong kalau ada adik-adiknya, kakak-kakaknya atau teman-temannya atau saudaranya yang ingin masuk pondok pesantren, tolong diajak. Ya, dengerin, tolong diajak. Ya. Mudah-mudahan nanti anak baru bertambah lagi di Nuril ini. Amin. Ya. Itu ada brosur, kalau ada kalian yang ingin bawa brosur untuk keluarga saudaranya, silahkan. Ya, nanti setelah ini diambil. Abi rasa cukup. Mari sama-sama kita tutup. Ya. Ala hadhihi al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya falikal hamdi wa ya kashifal ghammi ya man bi ibadihi yaghfir wa yarham ya dafil bala'i ya Allah ya dafil bala'i ya Rahman ya dafil bala'i ya Rahim it'amil bala'i ya Allah wastajib du'a'ana ya Allah wa taqabbal jami'a ibadatina ya Allah. Ya Allah, pada malam ini di tempat ini kami memohon kepada-Mu ya Allah. Kami sadar telah banyak dosa kesalahan yang kami lakukan dalam hidup kami ya Allah. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Bimbinglah kami, bimbinglah orang tua kami, bimbinglah guru-guru kami, bimbinglah keluarga kami ya Allah. Bahkan bimbinglah pemimpin-pemimpin kami untuk selalu berada di jalan yang benar, agar tercipta dalam kehidupan kami kehidupan yang penuh dengan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah. Ya Allah, kalau ada di antara kami ya Allah yang diuji dengan berbagai macam penyakit, begitu juga kalau ada di antara orang tua kami, guru-guru kami, orang-orang yang kami cintai dan siapapun yang berjasa dalam hidup kami, yang diuji dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, sembuhkan dan angkat penyakitnya ya Allah. Sembuhkan dan angkat penyakitnya ya Allah. Yang diuji oleh orang yang berbagai macam kesulitan hidup, problematika hidup, berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik dan mulia menurut Engkau. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Mudahkan urusan belajar kami ya Allah. Mudahkan urusan menuntut ilmu kami di pondok pesantren ini ya Allah. Mudahkan urusan semua yang ada di pondok ini, pengasuhnya, para pemimpinnya, guru-gurunya, dan seluruh santrinya dan siapapun yang berada di pondok ini ya Allah. Kepada Engkau kami memohon, kepada Engkau kami meminta ya Allah. Siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikirannya ya Allah, yang mewakafkan sebagian kekayaannya untuk pondok ini ya Allah, terima semua sedekah, infak, zakat, dan wakaf mereka ya Allah. Balaslah dengan berlipat ganda ya Allah. Muliakan hidup mereka dan keluarga mereka dunia dan akhiratnya ya Allah. Orang-orang tua kami ya Allah, ibu bapak kami ya Allah, sehatkan mereka lahir dan batinnya ya Allah. Yang sakit, sembuhkan dan angkat penyakit mereka ya Allah. Mudahkan segala ikhtiar dan usaha mereka ya Allah. Luaskan dan bukakan pintu rezeki yang halal yang berkah untuk mereka ya Allah, yang membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Jadikan kami ini anak-anak sebagai kebanggaan kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan kami ini umat Rasul yang menjadi kebanggaan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami ini hamba-hamba yang menjadi kebanggaan Engkau ya Allah.
manusia-manusia yang bermanfaat, yang berguna bagi agama, bangsa dan negara, ya Allah. Dan berguna bagi sesama, ya Allah. Hanya kepada Engkau kami memohon, hanya kepada Engkau kami meminta, ya Allah. Jadikan ilmu dan apapun yang kami dapatkan di pondok pesantren ini menjadi ilmu dan pengalaman yang berkah dan bermanfaat, ya Allah, yang membawa kepada keselamatan kami dunia dan akhirat, ya Allah. Segala apapun masa lalu kami, ya Allah, jangan jadikan sebagai penyebab diturunkan berbagai macam bencana dan musibah kepada kami, ya Allah. Saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah, khususnya, ya Allah, pada saat ini banyak yang sedang menderita dan terzolimi dan dizolimi oleh musuh-musuhmu, kaum Zionis dan Yahudi dan sekutu-sekutu mereka, ya Allah. Yang meninggal di antara mereka, jadikan mereka syuhada di hadapan-Mu, ya Allah. Yang meninggal di antara mereka, jadikan mereka syuhada di hadapan-Mu, ya Allah. Yang sakit dan yang luka-luka, sembuhkan penyakit mereka, ya Allah. Angkat penyakit mereka, ya Allah. Angkat kesusahan mereka, ya Allah. Berikan ketabahan dan kekuatan dan kesabaran kepada mereka, ya Allah. Berikan kemenangan kepada mereka, ya Allah. Hancurkan semua musuh-musuh mereka, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadikan sisa usia kami, ya Allah, usia yang berkah, usia yang bermanfaat, usia yang membawa kepada kebaikan hidup dan kemuliaan hidup dunia dan akhirat, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi selamat. Nikmati masa libur kalian dengan hal yang positif dan bermanfaat. Jadilah kalian kebanggaan ibu bapak kalian. Jadilah kalian orang-orang yang berakhlak karimah dengan siapapun dan dimanapun. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.